Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Wulan Afita, kelas 2B Manajemen dengan NIM 2021-11069. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berilah contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Hasil dari temuan saya di lapangan menunjukkan bahwa dalam spanduk terdapat kesalahan penulisan ejaan dalam pemakaian huruf kapital. Bentuk kesalahan penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, kata baku, singkatan. Bentuk kesalahan pemakaian tanda baca yang terdiri dari titik, koma, dan tanda hubung. Bentuk kesalahan penulisan unsur serapan. Adapun faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran penulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurangnya ketelitian dalam menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu laundry, gulai, praktik, MI. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Berikut langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung, apa adanya sesuatu dengan isi artikel, serta terdapat halaman dalam penulisannya. Kutipan tidak langsung merupakan ringkasan dari pemahaman penulisan, tetapi tidak merubah makna dari artikel tersebut. Contohnya kutipan langsung. Menurut Darwis 2019-12 menjelaskan bahwa secara umum ilmu filsafat terdiri atas 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh kutipan tidak langsung, Darwis 2019 memaparkan bahwa filsafat ilmu di dalamnya memuat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apabila perbedaan biografi dan bibliografi? Berikan contohnya. Biografi merupakan karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Contoh biografi, Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pengertian bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh bibliografi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1978, Pedoman Penulisan Laporan Penelitian Jakarta Departemen Pendidikan. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelas serta berikan contoh. Pukul, kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu. Contoh, kita berangkat pukul 9 WIB tepat, jangan terlambat. Jam adalah kata benda yang menunjukkan kepada suatu benda penunjuk waktu. Contoh, Doni baru saja membelikan jam tangan untuk adiknya. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya, bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna, maksudnya dalam hal ini bahasa merupakan sistem lambang yang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran atau mengidentifikasikan suatu satu sama lain antar penunturnya untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Hubungan pernyataan tersebut dengan penggunaan bahasa yaitu bahasa itu bermakna kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat yang tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan diserta 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada perincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung. Sebelumnya tetap diberi tanda koma. 1. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Dia
sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. 3. Adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. 4. Ibu hanya membeli jambu, nanas, dan jeruk. 5. Roni kembali lagi karena bukunya tertinggal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dan titik koma? Jelaskan dengan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Ada banyak perbedaan kegunaan dari tanda baca titik 2 dan titik koma. Salah satunya adalah tanda titik 2 akhirnya pernyataan diikuti perincian. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Akhir perincian tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Titik 2. Tika membeli buah, apel, pisang, salak, dan durian. Titik koma, syarat siswa calon peserta menerima beasiswa antara lain. 1. Berbadan sehat, titik koma. 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, titik koma. 3. Tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana, titik koma. Dan memenuhi seluruh kelengkapan formulir pengajuan beasiswa. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut beserta pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf miring sering terjadi pada penulisan kutipan dari seorang tokoh dengan bahasa asing atau daerah. Dalam tulisan bahasa Indonesia juga harus ditulis dengan huruf miring. Contoh, dapat dinyatakan juga bahwa paragraf merupakan bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap, tetapi masih berkaitan dengan isi dari seluruh wacana yang dapat terjadi dari suatu kalimat atau sekelompok kalimat yang berkaitan. Krida Laksana 2001-154. Pembenarannya, mulai dari paragraf sampai berkaitan. Itu paragraf merupakan bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap, tetapi masih berkaitan dengan isi dari seluruh wacana yang dapat terjadi dari suatu kalimat atau sekelompok kalimat yang berkaitan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan vokal sering terjadi pada penulisan gabungan vokal yang disebut diftong, ai, au, dan oi. Dalam kata pantai, harimau dan asoy tidak dipisah antar gabungan vokal itu. Tetapi gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan, diftong, sehingga pemegangan kata-kata itu menjadi pantai, hari, mau, dan soy. Kesalahan penulisan ejaan fonem konsonan dapat dibagi menjadi beberapa wujud kesalahan, yaitu kesalahan penulisan fonem konsonan yang meliputi fonem DH ditulis D, fonem TH ditulis T, fonem D ditulis T, dan fonem D ditulis DH. Contoh, Ramadan, seharusnya Ramadan. Terima kasih, sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.